Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi ja'alal islama lana dina Muhammadin nabiyya rasula wal qur'ana qaida wa dalila. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ala izza wa jalala wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh qada umrahu lid-da'wati bukrata wa asila. Allahumma sholli ala nabiyyina wa habibina wa syafina Muhammadin khatimi anbiya wa sayyidi asfiyai al-mahsusi bil maqamil mahmud fil yaumil mashhud alladzi jumi'a fihi al-anbiya'u tahta liwa'ihi wa ala alihi washabi wasallamu tasliman mazida amma ba'd. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qalahu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala adan Aman sarahallahu sadrahu lil islami fa huwa ala nuri min rabbih failul lil qasyati qulubuhum min dzikrillahi ulaika fi dhalalim mubin. Jamaah salat Jumat Masjid Kampus Undip yang dirahmati oleh Allah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat karunia pada kita, terutama nikmat Islam, nikmat iman. Karena nikmat itulah kita pada siang hari ini bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai umat muslim untuk melaksanakan sholat Jumat. Salam dan salam semoga tercurah bagi junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, serta para pengikutnya yang mengikuti risalah beliau hingga yaumul akhir. Pada kesempatan kali ini, khotib wasiatkan pada diri sendiri juga kepada jamaah semua. Marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa melaksanakan perintahnya serta menjauhi larangan-larangannya. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan berbagai kenikmatan kepada kita semua. Di antara kenikmatan itu ialah kenikmatan Islam yang merupakan nikmat Allah yang paling besar. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada Nabi terakhir yang memberikan pencerahan kepada kita, sehingga kita mampu mengekspresikan ketundukan dan kepatuhan kepada Allah Ta'ala. Dalam surat Ibrahim ayat 7 Allah berfirman, wa istadana rabbukum la in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan ingatlah tatkala Tuhanmu memaklumkan, sungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku maka sungguhnya azabku sangat pedih. Ayat ini memberikan arahan kepada kita untuk senantiasa mensyukuri apa yang telah diberikan Allah kepada kita berupa berbagai kenikmatan. Kenikmatan itu begitu banyak hingga kita tidak akan mampu menghitungnya. Di antara sekian banyak nikmat yang Allah anugerahkan, nikmat iman dan Islam merupakan karunia besar. Betapa tidak, bukankah dengan nikmat ini kita mempunyai kemampuan untuk menjalani kehidupan di dunia ini dengan aturan dari Allah yang mengantarkan kepada kebahagiaan. Bukankah nikmat itu juga kita mempunyai peluang yang besar untuk mendapatkan rahmat Allah di akhirat dan dibebaskan dari siksa neraka. Nikmat Islam merupakan karunia Allah yang sangat agung, maka sudah sepatutnya kita mensyukurinya
Dengan panduan Islam kita mampu memahami tujuan penciptaan kita, yaitu sebagai hamba sekaligus khalifahnya di muka bumi ini. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, lalu bagaimana cara mensyukuri nikmat Islam begitu agung tersebut? Pertama adalah menghayati keislaman kita, bahwa menjadi seorang muslim merupakan kehormatan yang luar biasa. Allah telah memilih kita di antara miliaran makhluknya untuk mendapatkan hidayah tersebut. Maka tidak pantas kita merasa malu menjadi seorang muslim. Bahkan Al-Quran mengajarkan agar kita menunjukkan keislaman kita dengan mengatakan, Ishhadu bi ana muslimun. Saksikanlah oleh kalian semua, kami adalah orang-orang muslim. Menjadi muslim bukanlah aib, maka tidak pantas kita menyembunyikan keislaman kita. Kita harus merasa bangga dengan karunia ini. Bahkan Rasulullah SAW, manusia yang paling agung sepanjang zaman, menyebut kita sebagai saudaranya. Ini adalah kehormatan yang luar biasa. Rasulullah menganggap kita saudaranya karena kita belum pernah bertemu beliau, akan tetapi kita beriman dengan risalah yang dibawanya. Dalam Musnad Imam Ahmad, Rasulullah SAW menyampaikan hal tersebut. Qala faqala ashabun nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa alaysa nahnu ikhwanaka qala antum ashabi walikin ikhwani alladzina amanu biwalam yarauni. Aku berharap bertemu saudara-saudaraku. Berkata para sahabat, bukankah kami saudaramu? Nabi bersabda, kalian sahabatku, saudaraku adalah mereka yang beriman kepadaku dan belum pernah bertemu denganku. Hadis riwayat Ahmad. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kedua adalah meyakini dengan sepenuh hati kebenaran Islam sebagai satu-satunya agama yang diterima oleh Allah. Pengakuan kebenaran agama selain Islam merupakan pengingkaran terhadap apa yang telah disampaikan Allah dalam Al-Quran, yaitu dalam surat Ali Imran ayat 19 dan 85. Inna dinna indallahil Islam. Sungguhnya agama yang diridhai di sisi Allah hanyalah Islam. Wa may yattabaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu darinya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Quran surat Al-Imran ayat 85. Dalam kedua ayat ini Allah secara jelas menyatakan bahwa agama yang diterimanya adalah Islam. Maka siapapun yang mencari agama selain Islam, Allah tidak menerimanya. Kemudian cara menikmati nikmat Islam yang ketiga adalah mengamalkan ajaran Islam secara penuh dalam setiap aspek kehidupan. Islam telah membuat seperangkat aturan untuk manusia, baik dalam kehidupan pribadi, keluarga maupun masyarakat. Maka berbangga menjadi muslim dan meyakini kebenaran Islam tidak dianggap cukup jika kita tidak mau tunduk dengan aturan yang Allah tetapkan. Dalam hal ini, di mana Allah telah menurunkan aturannya, maka kita tidak mempunyai pilihan kecuali hanya mentaati dan melaksanakannya. Sebagaimana yang Allah sampaikan dalam surat Al-Ahzab ayat 36. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallaha wa rasuluhu amran ay yakuna lahum khayratu min amrihim. Wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin, tidak pula bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya dia telah sesat yang nyata. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah,
Yang keempat adalah mendakwahkan ajaran Islam sesuai dengan kemampuan kita, karena kita meyakini bahwa ini adalah jalan kebenaran yang akan mengantarkan kepada kebahagiaan manusia di dunia dan akan menyelamatkannya di akhirat. Maka dimanapun kita berada, hendaknya kita menyebarluaskan nilai-nilai Islam dan mengajak sebanyak-banyaknya manusia untuk merasakan nikmat yang sangat agung ini. Semua kita lakukan karena Allah dan sesuai dengan kemampuan masing-masing, baik melalui media sosial maupun media lainnya. Hal ini sesuai dengan pesan Rasulullah, "Balighu anni walau ayat." Sampaikan dariku walau satu ayat. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, demikianlah hal-hal yang seharusnya kita lakukan untuk mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan itu semua menjadi sarana mengokohkan kebanggaan kita sebagai seorang muslim. Pada gilirannya kita mampu menampilkan nilai-nilai Islam dalam setiap aspek kehidupan kita, dalam kehidupan pribadi dan dalam interaksi sosial kita dengan masyarakat. Kita melaksanakan ajaran Islam dengan penuh percaya diri, tanpa takut dengan stigma negatif terhadap apa yang kita tampilkan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ini wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wattaqalla minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi alal ihsanihi wa syukralahu ala taufiqi wa amtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'dima lisanihi wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasulun da'i ila radhwani. Salawat rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa anihi. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Summa sallu wa sallamu ala hadil bashir was-sarahil munir nabina Muhammadin sahih fadlil kabir. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabih, Allahumma salla ala Muhammadi wa ala Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wardallahumma 'anil khulafar ir-rasyidin Abi Bakrir wa Umar wa Utsman wa Ali wa sahabati ajmain wa annamahum bimanaka wa karimika ya akramal akramin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ansurna fa innaka khairan nasirin wal tahlana fa innaka khairal fatihin waghfir lana fa innaka khairul ghafirin warhamna fa innaka khairur rahimin warzuqna fa innaka khairur raziqin wahdina najayna minal qaumidz zalimin wal kafirin. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina waslih lana dunyana allati fiha ma'asuna waslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'al hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'al mauta rahata lana min kulli syarr. Allahumma qasim lana min khasyatika ma tahulu bainana wa baina wa ma'siyatika wa min ta'atika tubalaghuna bihi jannataka wa minal yakina ma tuhawahu nubihi alaina masaiban dunya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.